Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu hari ini. Saya hari ini akan review ulang untuk teks anekdot. Kenapa? Karena setelah ini kalian akan mengerjakan soal uji KD teks anekdot. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas kalian supaya saya bisa update nilai kalian karena saya tidak mengupdate beberapa kali, berulang kali nanti akan diupdate kan. Kalau kalian menyelesaikan tugasnya selesai di bulan ini, berarti bulan 11 saya hanya mengupdate nilai untuk di bulan 11 aja ya. Usahakan diupdate nilai kalian semua itu, diisi semua tugasnya supaya penuh. Dan untuk kelas 10 kan sudah ada pembagian kelas, jangan sampai kalian salah masuk kelas ya. Jangan sampai kalian salah masuk kelas. Oke. Hari ini kembali kita melihat teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Kita hanya review ulang. Nah, sedikit saja tentang pengertian anekdot. Kemarin anekdot itu apa, Nak? Cerita singkat. Singkat yang menarik karena lucu. Oke. Cerita singkat apa anekdot? Yang lucu. Iya, lucu. Jadi harus diingat anekdot ini kelucuannya apa? Kemarin saya sebutkan. Biasanya kelucuannya berbentuk Kritik. iya, kritik. Jadi anekdot ini berbentuk kritik yang memuat cerita lucu, tetapi isinya adalah kritik. Kemudian perhatikan ciri-ciri teks anekdot. Ini yang pertama berupa teks cerita, sindiran, lucu, komedi, menarik, singkat, nyata, partisipan, dan kritik. Nah, ini saya pikir sudah saya jelaskan, hanya mengulas saja. Kemudian masuk kita ke struktur dari teks anekdot. Apa saja untuk strukturnya? Yang pertama pastinya ada abstraksi. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan abstraksi? Ingat, abstraksi ini belum masuk ke dalam peristiwa. Makanya abstraksi dan orientasi bisa nanti kalian temukan dalam satu buah paragraf. Di paragraf pertama pastinya, nggak mungkin di paragraf terakhir. Kalau sudah susunan strukturnya seperti ini, pasti abstraksi dan orientasi ini merupakan paragraf pertama ya. Nah, bagaimana yang menunjukkan awal kejadian cerita dan latar belakang ini masuk orientasi. Kemudian masuk dia krisis. Krisis bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Jadi di krisis ini sudah mulai masuk apa kejadian yang lucu, apa kejadian yang akan dikritik. Kemudian masuk dia ke reaksi. Nah, reaksi ini bagian apa? Bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Jadi tadi krisis ada masalah. Bagaimana menyelesaikan masalahnya yang ada di dalam krisis, masuk ke dalam reaksi. Dan yang terakhir adalah koda, bagian akhir dari cerita unik tersebut. Biasanya memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau yang ditulis. Biasanya ini juga memuat amanat ya. Kemudian ini contoh dari teks anekdot yang beberapa minggu yang lalu. Ini saya sudah jelaskan, seorang warga melapor kemalingan, ini abstraksi, belum ada kejadian di sini ya. Nah, masuk dia pelapor, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Nah, ini orientasi. Ada katanya beruntung. Nah, masuk kan krisisnya, masalahnya. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, di sini sudah masuk krisis, sudah masuk ke dalam masalah. Kemudian masuk dia reaksi, belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, inilah penyelesaian dari masalah yang ada di krisis ini. Ya, masalahnya apa tadi? Masalahnya adalah kemalingan, tapi yang ditangkap malah yang melapor. Benarnya ini sepertinya ada sedikit memberi singgungan atau kritik kepada beberapa orang ya.
Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Ini koda penutup ya. Nah, ini untuk dia dalam bentuk percakapan yang tadi, yang ini dalam bentuk paragraf ya. Pada malam Jumat paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan, termasuk Darman. Jadi di sini ini masuk dalam abstraksi ya. Apa abstraksinya? Yaitu paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan. Ya, kemudian Darmawan mendatangi kampung yang diterjang banjir paling parah. Kebetulan di sana banyak wartawan meliputi sehingga dia makin semangat menyerahkan bingkisan. Jadi dia si Darman ini menyerahkan bingkisan, masuk dia ke orientasi. Apa masalahnya? Masuk ke paragraf ini. Darman juga tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Nah, apa masalahnya di sini? Dalam Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Sial baginya, dia terperosok ke selokan dan terseret derasnya air. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus tetapi tak berdaya, dia hanyut. Masuk di sini ada masalah, krisisnya ya. Kemudian masuk dia ke reaksi tadi. Untung regu penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman masih bisa diselamatkan. Dia dibawa ke pos kesehatan dan dibaringkan ke bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. Darman kaget melihat orang yang ada di situ semuanya. Dia kenal para politisi sedang belusukan. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa tertulis di dinding, ya Allah hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Si Darman pun pingsan, ya. Jadi di sini sudah ada masuk reaksinya. Dia diselamatkan, kemudian dia dibawa ke bangsal. Namun di sini penutupnya lebih kodanya lebih ini ya, lebih menarik. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa tertulis di dinding, ya Allah hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Darman pingsan. Nah ini masuk dia ke dalam koda. Nah ini sedikit review kita tentang teks anekdot. Kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Nah, ini yang beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan beberapa soal ini karena nanti di bawahnya ada beberapa soal lagi yang baru saya tambahkan supaya kalian benar-benar lebih paham apa itu anekdot. Kemarin juga ada saya jelaskan tentang apa nak? Stand up komedi. Iya. Kemarin saya kasih tugasnya apa? Belum ada nggak? Udah ada nggak saya kasih tugasnya untuk stand up comedy? Ada, Miss. Ada, Ma'am. Nah, apa tugasnya? Disuruh bikin video nge-stand up gitu, Miss. Iya. Udah kalian buat? Belum, Ma'am. Bagus. Jadi, untuk teks anekdot bagian stand up komedinya itu nggak mungkin dalam waktu cepat kalian bisa menyelesaikannya, ya kan? Tapi teks anekdot ini sudah beberapa minggu yang lalu dan kalian belum ada mengumpulkan kepada saya. Dengarkan saya, beritahu kepada teman-teman kalian yang nggak hadir di live teaching saya ini, kalian bisa berikan informasi kepada mereka terakhir untuk teks anekdot dalam bentuk stand up komedi saya terima di hari Senin tanggal berapa itu hari Seninnya? Tanggal 2 November terakhir ya. Kalian ada grup bahasa Indonesia, masukkan di grup itu videonya. Nanti saya yang kumpulkan. Buat di situ nama asli kalian, jangan namanya yang nama pendek aja, nama depan aja, atau nama belakang aja, buat nama aslinya. Jadi untuk stand up comedy tanggal 2 November, berarti sampai pukul 24.00. Kalau sudah masuk tanggal 3, berarti nggak saya terima. Ya,
tidak saya terima. Itu kan kalau di WA kan ada waktunya ya. Jadi tanggal 2 November. Kenapa tanggal 2 November, Mem? Kalian banyak liburnya di minggu ini. Usahakan selesaikan tugas itu. Paham? Paham, Mem. Miss. Mem. Nah, Saya mau dengar nanya. ini, perhatikan. Yang dipertanyakan di sini adalah abstraksi. Teks anekdot tersebut adalah apa abstraksinya? Mem. Mem. Kita sudah bahas ini ya, yang A. Kemudian ini untuk reaksi dalam teks anekdot tersebut adalah seorang nyonya yang pelit kedatangan seorang pengemis di rumahnya. Reaksi penyelesaian. Dengan terpaksanya yaitu Apa? D, Mem. Yang terpaksa nyonya itu memberikan uang kepada sang pengemis. Ini ya nak ya. Ini di kalimat terakhir. Kan itu dia penyelesaiannya. Dia didatangi oleh pengemis. Padahal sebenarnya dia pelit. Tapi karena di lagu dia bernyanyi, di sini ada kata anak ayam turun sejuta di granat mati semua. Nah, akhirnya si nyonya pelit itu memberikan uangnya. Nah, perhatikan yang ini soal yang baru, tidak termasuk yang tadi. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian koda dalam anekdot tersebut adalah, yang ditanya adalah koda, berarti penutup. Apa kira-kira kodanya? penumpang itu pun kaget. D, Miss. Penumpang itu pun kaget. Iya, kenapa dia kaget? Karena Bosnya bisa jalan tanpa ada bukan karena pengemudi. bosnya jalan sendiri, karena dia kaget kalau dia merasa ini kaget karena dia tahu kalau yang mengejar itu ternyata adalah supirnya. Nah, ini. Hari. Miss. Miss. Jawabannya A. Kemudian soal berikutnya, nih pembetulan penulisan kata yang tepat dalam kalimat di atas terdapat pada. Miss. Di Miss. yang A. Iya. Harusnya dia dipisah ya, di akhirat. Harusnya di akhirat. Nah, soal berikutnya. Jika dievaluasi, maka evaluasi yang tepat terhadap tes anekdot di atas adalah
Seorang duta dan malaikat berjalan-jalan di akhirat menunjukkan indikator korupsi di negara-negara dengan putaran jam. Mereka berkeliling melihat jam korupsi di seluruh dunia sampai akhirnya duta itu bingung dan bertanya, kok sampai sekarang saya tidak melihat jam milik Indonesia? Apa berarti di Indonesia tidak ada korupsi sama sekali? Hebat juga pemimpin negara Indonesia, memang saleh. Gabriela kesal, bagaimana kamu itu? Sudah berjam-jam berjalan dengan saya, masih tidak sadar juga. Lihat kipas angin yang saya bawa. B. B, Miss. B, Miss. B. Iya, kenapa B? Nggak jelas Belum ya? lengkap. Kenapa dengan kipas anginnya? Kan belum jelas. Kemudian penulisan ejaannya yang tadi di akhirat ya. Nah, berikutnya. Ungkapan bersirat dalam jawaban tokoh nenek pada anekdot tersebut adalah seorang wartawan mewawancarai seorang nenek berumur 112 tahun. Hal apa yang menurut Anda yang terbaik saat berusia 112 tahun? Tanya wartawan. Dia hanya menjawab, tidak ada tekanan dari teman sebaya. Iya, Mem. Ayo. Dia, Mem. Teman-teman sini. B, B. D. Udah banyak. Nah, dalam sebuah teks itu ada ungkapan tersirat dan ada ungkapan yang tersurat. Kalau dia tersurat berarti dia tertulis, tersirat berarti dia tidak tertulis. Nah, yang ditanya di sini hal apa yang menurut Anda terbaik saat berusia 112 tahun, tanya wartawan. Dia hanya menjawab tidak ada tekanan dari teman sebaya. Diceritakan ulang lagi, Ajis megap-megap. Humor iwak peyek ngekek sampai tuwek Jakarta Selatan. Nah, jadi yang ditanya pada kata tidak ada tekanan dari teman sebaya, ya. Namanya dia udah berusia 112 tahun. Artinya apa? Kan di sini teman-teman si nenek sudah banyak yang meninggal. Makanya dia tidak memberikan tekanan dari teman sebaya. Jadi kalau kita jawab yang ini, sangat baik, toleran, pengertian, nanti dia nggak masuk ke dalam anekdot. Paham ya? Paham. Iya. Nah, kemudian untuk unsur kebahasaan. Nah, untuk unsur kebahasaan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh, ada kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kemudian ada kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Tidak memerlukan jawaban, Mem. Iya, tidak memerlukan jawaban. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Apa saja konjungsi yang menyatakan hubungan waktu? Jika, apabila, akhirnya, mula-mula. Nah, itu masuk pada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian penggunaan kata kerja aksi atau kata verba material. Ya, kata kerja aksi atau kata verba material, yaitu verba yang menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan langsung ke fisik ya, langsung ke fisik. Kita menggunakan fisik kita secara langsung. Contoh ya, saksi menatap keluar jendela. Menatap berarti menggunakan fisik kita, salah satunya adalah mata. Ada satu lagi, bukan kata kerja non-aksi, ya, bukan kata kerja atau kata verba material. Nah, ini contohnya, saya menyakiti hatinya. Nah, itu lebih dia ke perasaan. Ya, lebih ke perasaan. Saya menyakiti hatinya. Kemudian, contoh yang lain, saya mencuci otaknya.
Nah, itu dia bukan kata kerja atau kata verba material. Ya. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian penggunaan kalimat seru, oh maaf. Dan ini adalah contoh soal yang terakhir. Dan ini sudah kita bahas. Ya, konjungsi kronologis ada pada nomor D, mem. mana? Mem. Ya, iya, yang E. Ada kata? Kemudian, mem. Iya, ada kata kemudian. Sampai sini ada nggak yang mau bertanya tentang anekdot? Anekdot kita nanti saya berikan soal ujinya ada sekitar 10. Ya, 10 soal. Ya, masing-masing bobotnya 10 sehingga nilainya 100 dan itu saya memberikan 2 kali kesempatan, gunakan kesempatan yang sebaik-baik. Kemudian untuk masalah stand up comedy, durasi ya, durasi. Kalian nggak bertanya durasi kan? Bertanya. Untuk durasi video, saya berikan kalian sebanyak minimal ya, minimal itu 5 menit, maksimalnya 10 menit. Udah banyak itu. Minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Udah mau siap? Ya, ada pertanyaan? Ada, mem. Ada ya? Harus di grup di. Iya, harus di grup. Kenapa, Mem? Kok harus di grup? Untuk di grup, kenapa harus di grup? Jadi kalian juga punya penilaian terhadap teman kalian sendiri. Mem, kami malu. Kalau malu, nggak usah belajar. Jadi nanti kalau ada yang lihat video kawannya, misalnya si Saril nih, udah mengunggah duluan dia di grup. Ada kawannya langsung japri dia, Saril kayaknya grup kamu, kayaknya video kamu ini seperti ini. Mem, kenapa nggak japri aja? Sedangkan kalau kalian berada di sekolah, itu kalian ditonton oleh kawan-kawan kalian ketika kalian maju ke depan. Jadi saya mau membuat sistem yang sama. Kalau gitu, Mem, kami tunggu-tungguan nih ngumpulnya. Ya, tunggu-tungguan lah sampai di akhir. Nggak berarti kalian nggak sampai di tanggal 2 November kalian nggak ngumpul, berarti selesai, nilainya nggak ada. Saya nggak mau nunggu-nunggu. Sama seperti tugas-tugas dari psikologi juga saya nggak menunggu-nunggu. Sudah saya sebutkan dari kemarin, sudah saya perbaiki. Item-itemnya itu harus 2 kali saya buat, karena sebelumnya saya buatnya satu-satu. Ya, ada lagi pertanyaan? Teksnya juga dibuat, Mem. Enggak, saya nggak butuh teksnya, saya butuh videonya. Kenapa saya suruh kalian buat teks kemarin? Supaya kalian naik dia ke video. Saya butuh hasil videonya. Dan buatlah sekreatif mungkin, karena itu salah satu nilai praktek kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas? Pas, Mem. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita untuk tes anekdot. Selamat mengerjakan soal uji KD kita untuk anekdot hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.